Daniel adalah seorang pemuda berusia 25 tahun. Penampilannya biasa saja, tinggi sedang, kulit sawo matang, rambut hitam yang kadang dibiarkan sedikit berantakan. Teman-temannya mengenalnya sebagai sosok yang cerdas. Nilai akademiknya bagus, pandai berdebat, dan punya daya ingat yang kuat. Bahkan, beberapa dosen di kampus sering memuji cara pikirnya yang logis dan kritis. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tak pernah diketahui banyak orang, kegelisahan yang terus menghantui hidupnya. Sejak remaja, Daniel sering merasa hidupnya kosong. Ia sudah mencoba banyak cara untuk mengisi kehampaan itu. Ia mengikuti berbagai kegiatan kampus, bergabung dalam organisasi, bahkan sering menghadiri pesta demi mencari kesenangan. Tetapi setiap kali pesta usai, tawa berhenti, dan musik dimatikan, hatinya kembali terasa hampa. Seakan ada ruang kosong di dalam dirinya yang tak bisa terisi oleh apapun. Teman-temannya menganggap Daniel orang yang bahagia. Mereka melihatnya sering bercanda, tersenyum, dan ikut dalam kegiatan apa saja. Namun, di kamar kosnya yang sederhana, Daniel sering termenung lama di atas kasur. Ia menatap langit-langit kamar sambil bertanya pada dirinya sendiri, kenapa aku tidak pernah benar-benar merasa damai? Kegelisahan itu semakin kuat setelah ia lulus sarjana dan melanjutkan studi pasca sarjana. Di tengah tumpukan buku dan rutinitas akademik, Daniel merasa semakin jauh dari sesuatu yang ia sendiri tak tahu apa. Ia pernah mencoba mencari jawaban lewat buku-buku filsafat. Ia membaca karya-karya tokoh besar, dari Plato, Nietzsche, sampai Sartre. Ia berpikir mungkin filsafat bisa memberinya pegangan hidup. Tetapi, semakin banyak ia membaca, justru semakin banyak pertanyaan yang muncul. Jawaban yang ia dapat hanya menambah bingung, bukan menenangkan hati. Ia juga pernah mencoba menenangkan diri dengan cara modern, menonton video motivasi, mengikuti seminar pengembangan diri, bahkan ikut kelas yoga. Saat itu, ia merasa ada sedikit ketenangan, tetapi hanya sesaat. Begitu aktivitas selesai, kegelisahan kembali menyergap. Seakan-akan ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang ia cari, namun belum ia temukan. Daniel memang berasal dari keluarga non-muslim yang cukup taat pada agama mereka. Sejak kecil, ia diajarkan tentang doa-doa, peribadatan, dan ajaran moral. Namun, seiring bertambahnya usia, ia mulai merasa bahwa semua itu hanya rutinitas. Ia menjalankannya tanpa benar-benar memahami. Lama-lama, ia pun menjauh dari ritual keagamaan keluarganya. Ia memilih jalan skeptis, tidak sepenuhnya menolak keberadaan Tuhan, tapi juga tidak yakin dengan keyakinan apapun. Malam-malamnya sering dilalui dengan gelisah. Ia menyalakan laptop, membuka musik, atau menonton film agar pikirannya teralihkan. Tetapi justru dalam kesunyian malam, kegelisahan itu semakin menusuk. Kalau hidup hanya seperti ini, apa gunanya semua ini? Gumamnya. Pernah suatu kali, Daniel duduk di kafe kampus sambil memperhatikan lalu lalang mahasiswa lain. Ia melihat wajah-wajah yang tampak ceria, penuh semangat. Namun, ia tahu, tidak semua orang benar-benar bahagia. Ia merasa banyak orang hanya pandai menyembunyikan luka batin. Hal itu membuatnya semakin yakin bahwa apa yang ia rasakan bukan sesuatu yang aneh. Ada orang lain yang mungkin merasakan hal sama, hanya saja mereka tak berani mengakuinya. Di sisi lain, Daniel termasuk orang yang punya kepedulian sosial. Ia sering ikut kegiatan sukarela, seperti mengajar anak-anak di desa terpencil. Anehnya, justru saat ia berada di desa-desa sederhana itulah, ia sering merasakan ketenangan yang tidak ia temukan di kota. Melihat anak-anak kecil tersenyum meski hidup dalam keterbatasan, membuatnya bertanya-tanya, apa yang sebenarnya membuat mereka bisa sebahagia itu, padahal mereka jauh lebih miskin dariku? Pertanyaan itu lagi-lagi menambah gelisahnya. Dalam kesibukan kuliahnya, Daniel punya banyak teman, tetapi hanya sedikit yang benar-benar dekat dengannya. Salah satunya adalah Ahmad, seorang mahasiswa seangkatannya. Ahmad dikenal tenang,
sopan, dan tidak suka membicarakan orang lain. Daniel senang berdiskusi dengannya, meskipun mereka berbeda pandangan soal banyak hal. Ahmad sering berbicara dengan nada yang lembut, penuh pertimbangan, dan tidak pernah memaksakan pendapat. Bagi Daniel, Ahmad adalah contoh orang yang tampak damai. Ia tidak pernah terlihat panik, bahkan di saat deadline tugas menumpuk. Ada ketenangan yang memancar dari sosok Ahmad, dan itu membuat Daniel diam-diam kagum. Ia sering bertanya dalam hati, apa yang membuat orang ini bisa setenang itu? Apa yang dia punya, yang tidak aku punya? Namun, Daniel bukan tipe orang yang mudah terbuka. Ia jarang sekali bercerita tentang kegelisahannya, bahkan kepada Ahmad sekalipun. Baginya, menunjukkan kelemahan sama saja dengan memperlihatkan sisi yang rapuh. Maka, ia memilih menahan semuanya sendiri. Hari demi hari berlalu, kegelisahan itu tak juga hilang. Kadang ia berharap bisa tidur panjang dan melupakan semuanya. Tapi begitu bangun, rasa hampa itu datang lagi. Pada suatu malam yang sepi, Daniel menuliskan sesuatu di buku catatannya. Aku lelah berpura-pura bahagia. Aku ingin menemukan sesuatu yang benar-benar bisa membuatku damai. Tapi di mana aku harus mencarinya? Jika Tuhan memang ada, mengapa Dia seakan jauh dariku? Tulisan itu hanya ia simpan sendiri. Tetapi kalimat-kalimat itu terus berulang di kepalanya setiap hari. Ia merasa ada yang hilang dalam hidupnya, sesuatu yang tak bisa ia sebutkan dengan kata-kata. Perlahan, Daniel sampai pada satu kesimpulan. Ia butuh jawaban yang lebih dari sekadar teori. Ia butuh sesuatu yang nyata, yang bisa ia rasakan di hatinya. Namun, ia belum tahu harus mulai dari mana. Di titik itulah, tanpa ia duga, hidupnya akan berubah. Sebuah pertemuan sederhana di perpustakaan kampus kelak membuka pintu menuju perjalanan baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, suasana perpustakaan kampus cukup tenang. Udara dari pendingin ruangan terasa dingin menusuk, kontras dengan panas terik di luar. Rak-rak penuh buku berjajar rapi, seakan menyimpan ribuan dunia di dalamnya. Mahasiswa berlalu lalang dengan wajah serius, sebagian sibuk membaca, sebagian lagi hanya mencari tempat nyaman untuk tidur siang. Daniel datang ke perpustakaan bukan karena rajin, melainkan karena kebosanan. Ia baru saja keluar dari kelas yang membosankan, dan pikirannya penuh dengan beban tugas yang menumpuk. Ia butuh tempat untuk menenangkan diri, dan perpustakaan selalu jadi pilihan aman. Dengan langkah malas, ia menaruh tasnya di sebuah meja panjang di dekat jendela besar. Dari tempat itu, ia bisa melihat taman kecil di luar perpustakaan. Biasanya ia duduk sendirian, membuka laptop, lalu berpura-pura membaca sambil sebenarnya hanya melamun. Hari itu berbeda. Saat ia baru saja duduk, pandangannya tanpa sengaja tertuju pada seorang mahasiswa yang duduk tidak jauh darinya. Daniel mengenalnya, Ahmad. Teman seangkatannya, mahasiswa yang tenang itu. Ahmad sedang menunduk serius, memegang sebuah buku tebal. Tapi kali ini bukan buku kuliah, bukan pula jurnal ilmiah. Dari sampulnya, Daniel tahu, itu adalah Al-Quran. Daniel tertegun. Ia jarang melihat mahasiswa membaca kitab suci di perpustakaan. Apalagi, Ahmad membacanya dengan sangat khusyuk. Jemarinya menyusuri huruf-huruf Arab, bibirnya bergerak perlahan, dan wajahnya tampak damai. Pemandangan itu menimbulkan rasa penasaran dalam diri Daniel. Awalnya, ia hanya ingin mengabaikan. Namun entah mengapa, matanya terus kembali melirik ke arah Ahmad. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ahmad tidak sekadar membaca. Ada ketenangan yang memancar dari raut wajahnya, seakan ia sedang berbicara dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Daniel gelisah. Ia menunduk, membuka laptop, tetapi pikirannya tak bisa lepas dari apa yang ia lihat. Di kepalanya muncul berbagai pertanyaan. Apa yang sebenarnya dibaca Ahmad? Mengapa ia bisa terlihat begitu damai, hanya dengan membaca kitab itu?
Apa isi dari Al-Quran yang membuat orang begitu khusyuk? Rasa penasaran itu makin kuat. Akhirnya, setelah menimbang sebentar, Daniel memberanikan diri mendekat. Ia menarik kursi di sebelah Ahmad. "Ahmad," sapanya pelan. Ahmad menoleh, tersenyum. "Oh, Daniel, duduk sini. Ada tugas juga." Daniel mengangguk. Meski sebenarnya ia tidak berniat mengerjakan tugas. Pandangannya tertuju pada kitab di meja. Ahmad menangkap arah tatapan itu, lalu tersenyum lagi. "Kamu penasaran?" tanya Ahmad ramah. Daniel sempat canggung. "Iya, maksudku, itu Al-Quran kan?" "Betul," jawab Ahmad sambil menutup kitabnya perlahan. Daniel menghela napas, lalu berkata, "Boleh aku tanya sesuatu? Aku sering lihat orang Muslim baca kitab itu, tapi aku nggak pernah benar-benar tahu isinya apa. Maksudku, sebenarnya apa yang ada di dalam Al-Quran?" Ahmad terdiam sebentar. Ia menatap Daniel dengan wajah penuh perhatian. Pertanyaan itu sederhana, tapi ia tahu jawabannya tidak bisa disampaikan singkat. Namun, Ahmad juga tahu Daniel sedang benar-benar penasaran. "Al-Quran," ujar Ahmad pelan, "bagi kami adalah firman Allah, petunjuk hidup. Isinya bukan hanya aturan, tapi juga doa, kisah, dan bimbingan. Ada ayat yang menenangkan, ada ayat yang memberi arahan. Intinya, Al-Quran adalah jalan untuk menemukan kebenaran." Daniel mendengarkan dengan serius. Kata-kata Ahmad terasa berbeda. Tidak ada nada menggurui, hanya menjelaskan dengan tenang. "Kalau begitu," ujar Daniel ragu-ragu, "bolehkah aku tahu salah satu isinya? Maksudku, mungkin satu surat saja, yang sederhana." Ahmad menatap Daniel cukup lama. Ia bisa merasakan bahwa pertanyaan itu tulus. Akhirnya, ia membuka tasnya, lalu mengeluarkan sebuah buku kecil, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia. "Kalau kamu ingin tahu," kata Ahmad sambil menyerahkan buku itu, "coba baca surat Al-Fatihah. Itu surat pertama dalam Al-Quran. Pendek, tapi maknanya dalam sekali." Daniel menerima buku kecil itu dengan hati-hati, seolah sedang memegang sesuatu yang berharga. Sampulnya sederhana, dengan tulisan "Terjemah Al-Quran" di atasnya. Jantungnya berdebar tanpa alasan yang jelas. "Baca saja," ujar Ahmad, pelan-pelan. "Gak usah terburu-buru. Rasakan saja maknanya." Daniel membuka halaman yang ditunjukkan Ahmad. Matanya mulai menelusuri kata-kata terjemahan. Awalnya ia hanya ingin membaca sekadar formalitas, tetapi ada sesuatu pada susunan kalimat itu yang membuatnya menahan napas. Ia membaca dalam hati, kata demi kata, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Daniel terdiam. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang langsung menyentuh batinnya. Ia merasa seakan sedang disapa oleh sesuatu yang agung. Bukan sekadar teks biasa. Ia melanjutkan, "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam." Jantungnya berdegup lebih cepat. Kata-kata itu begitu sederhana, tetapi penuh makna. Ia seperti sedang diperlihatkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, dari dunia yang ia kenal. Ahmad hanya diam, membiarkan Daniel larut dalam bacaan itu. Ia tahu, kata-kata dalam Al-Quran punya kekuatan sendiri untuk berbicara kepada hati manusia. Daniel terus membaca. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Tangannya bergetar sedikit. Kata-kata itu begitu tegas, namun juga menenangkan. Ia tidak tahu mengapa, tapi semakin ia membaca, semakin dalam hatinya bergetar. Hingga akhirnya, ia sampai pada ayat yang membuatnya benar-benar berhenti sejenak. "Tunjukilah kami jalan yang lurus." Daniel menutup buku itu perlahan. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka sebuah doa sederhana bisa membuat hatinya bergetar sedemikian hebat.
Ahmad masih diam, menatap sahabatnya itu dengan penuh pengertian. Ia tahu, sesuatu baru saja terjadi dalam hati Daniel. Dalam hati, Daniel berbisik, "Jalan lurus, mungkin itu yang selama ini aku cari. Jalan yang bisa memberiku ketenangan." Hari itu, di perpustakaan kampus yang sunyi, Daniel tanpa sadar telah melangkah ke pintu pertama dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya. Daniel pulang ke kosnya dengan langkah yang berbeda sore itu. Buku kecil berisi terjemahan Al-Quran yang dipinjamkan Ahmad masih ia genggam erat, seolah-olah benda itu begitu berharga. Ia tidak menyangka, hanya dengan membaca beberapa kalimat saja, hatinya bisa bergetar sedemikian hebat. Biasanya, perjalanan pulang dari perpustakaan ke kos, hanya ia jalani dengan pikiran kosong. Namun kali ini, sepanjang jalan ia memikirkan ayat yang baru saja ia baca. "Tunjukilah kami jalan yang lurus." Kata-kata itu terus berulang di kepalanya, seperti gema yang tak berhenti. Sesampainya di kamar, Daniel meletakkan tasnya begitu saja di kursi, lalu langsung duduk di ranjang. Ia membuka kembali buku terjemahan itu pada halaman surat Al-Fatihah. Dengan perlahan, ia mulai membacanya lagi, kali ini lebih serius. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ia berhenti sejenak. Kalimat itu sederhana, tetapi menimbulkan rasa aneh dalam dirinya. Selama ini, ia jarang memikirkan Tuhan dengan cara seperti itu. Tuhan baginya adalah sosok yang jauh, penuh aturan, dan seringkali digambarkan sebagai penghukum. Tapi di sini, ia membaca bahwa Allah disebut Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kata-kata itu terasa begitu menenangkan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ia terdiam lagi. Kata, semesta alam, membuatnya berpikir luas. Seakan-akan bukan hanya dirinya, bukan hanya manusia, tetapi seluruh alam semesta ini punya satu Tuhan yang sama. Rasanya seperti menemukan kepingan puzzle yang hilang, bahwa ada satu titik pusat dari semua yang ada. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kata itu muncul lagi. Ia menatap kalimat itu lama, seperti sedang meyakinkan dirinya sendiri bahwa kasih sayang Tuhan itu nyata, yang menguasai hari pembalasan. Daniel merasakan bulu kuduknya meremang. Hari pembalasan. Ia ingat betapa sering ia merenungkan soal kematian. Apa yang terjadi setelah seseorang meninggal? Apakah hanya berakhir begitu saja? Atau ada kelanjutan yang harus dihadapi? Kata-kata ini seperti menegaskan bahwa hidup tidak berhenti di dunia. Ada sesuatu yang menanti. Hanya kepada MU kami menyembah, dan hanya kepada MU kami mohon pertolongan. Daniel menarik napas panjang. Kalimat ini terasa seperti pengakuan yang jujur. Selama ini, ia sering merasa harus bergantung pada dirinya sendiri. Ia jarang meminta pertolongan pada Tuhan, bahkan sering meragukan keberadaannya. Tapi kalimat ini menyadarkannya, ada satu tempat pasti untuk bergantung, yaitu kepada Sang Pencipta. Dan akhirnya, ia membaca kalimat yang membuatnya benar-benar berhenti. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Tanpa ia sadari, matanya basah. Air mata menetes perlahan di pipinya. Ia tidak mengerti mengapa kalimat itu begitu kuat menghantam batinnya. Tetapi ia merasakannya. Kata-kata itu seperti doa yang keluar langsung dari hatinya sendiri. Doa yang selama ini ia tidak tahu bagaimana mengucapkannya. Daniel menutup buku itu, lalu menundukkan kepala. Hatinya bergetar hebat. Selama ini, ia sering merasa tersesat dalam hidup. Ia sudah mencoba berbagai cara untuk menemukan kebahagiaan, tetapi selalu gagal. Dan tiba-tiba, kalimat sederhana dari sebuah kitab suci memberi jawaban yang tepat dengan kegelisahannya. Ia butuh jalan yang lurus. Malam itu, Daniel tidak bisa tidur dengan mudah. Ia berulang kali membuka kembali surat Al-Fatihah, membacanya perlahan, lalu merenunginya.
Setiap kata terasa berbicara langsung kepadanya. Ia merasa seperti sedang diajak bicara oleh sesuatu yang lebih besar, lebih suci, dan lebih nyata daripada apapun yang pernah ia alami. Esok paginya, Daniel bertemu lagi dengan Ahmad di kantin kampus. Wajahnya tampak berbeda, lebih serius, matanya merah karena kurang tidur. Ahmad yang biasanya peka langsung menyadarinya. "Kamu baca surat itu semalam?" tanya Ahmad sambil tersenyum tipis. Daniel mengangguk. "Aku baca berkali-kali." "Ahmad, aku nggak tahu kenapa, tapi setiap kali aku baca, aku merasa seperti sedang bicara dengan Tuhan. Seakan-akan doa itu memang doa yang selama ini aku cari." Ahmad menatapnya penuh perhatian. "Itulah Al-Fatihah dan surat pembuka. Surat yang kami baca setiap hari dalam sholat. Surat itu intinya adalah doa, meminta ditunjukkan jalan yang lurus. Dan setiap muslim di seluruh dunia membaca doa itu berulang-ulang setiap hari." Daniel terdiam. Ia membayangkan jutaan orang membaca doa yang sama, memohon petunjuk jalan lurus. Hatinya bergetar lagi. Daniel ragu-ragu. "Aku nggak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi aku merasa doa itu benar-benar doa untukku." Ahmad tersenyum lebar. Kali ini lebih hangat. "Itu tandanya hatimu merasakan sesuatu." Tidak semua orang diberi kesempatan merasakan getaran itu saat pertama kali membaca. Bisa jadi, Allah memang sedang mengetuk hatimu. Kalimat Ahmad membuat Daniel makin tenggelam dalam renungannya. Ia tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa dirinya, yang bahkan tidak yakin pada agamanya sendiri, akan merasakan sesuatu yang begitu dalam hanya dari membaca sebuah terjemahan. Hari-hari berikutnya, Daniel semakin sering membawa buku terjemahan itu. Ia membacanya diam-diam di kamar kos, kadang di perpustakaan, bahkan di taman kampus saat suasana sepi. Ia mulai penasaran dengan isi surat-surat lain. Tapi setiap kali ia membaca Al-Fatihah, ia selalu kembali meneteskan air mata. Bagi Daniel, surat Al-Fatihah bukan sekadar doa. Itu seperti jawaban dari pencariannya selama ini. Ia merasa bahwa kata-kata itu menjawab kegelisahannya. Hidup bukan hanya soal mengejar kesenangan, bukan hanya soal rutinitas, tapi tentang mencari jalan lurus yang diridhai oleh Tuhan. Suatu sore, Daniel berkata pada Ahmad, "Aku nggak tahu bagaimana cara bilangnya, Ahmad. Tapi surat itu mengubahku. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa doa itu keluar dari hatiku sendiri. Dan aku menangis, Ahmad. Aku benar-benar menangis." Ahmad menepuk bahu Daniel pelan. "Tangisan itu bukan kelemahan, dan itu tanda hatimu sedang dibersihkan. Itu tanda ada cahaya yang mulai masuk." Daniel mengangguk pelan. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hanya hatinya yang terus bergetar, seolah sedang bersiap untuk perjalanan baru yang lebih besar. Hari itu, Daniel sadar satu hal. Pencarian panjangnya mungkin sudah menemukan arah. Semua dimulai dari sebuah surat sederhana, surat Al-Fatihah, yang baginya bukan sekadar pembuka kitab suci, melainkan pembuka hatinya menuju sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, Daniel duduk sendirian di kamar kosnya. Lampu meja belajar menyala redup, menyoroti buku kecil terjemahan Al-Quran yang terbuka di depannya. Di luar, suara kendaraan sesekali terdengar samar, tetapi suasana kamar begitu hening. Sudah beberapa hari ini ia tak bisa lepas dari satu surat yang sama, Al-Fatihah. Meski ia mencoba membaca surat lain, hatinya selalu kembali ke surat itu. Seakan-akan ada magnet yang menariknya, menyuruhnya untuk terus membacanya ulang. Ia menunduk, memandang kalimat pertama dengan mata yang lelah namun penuh rasa ingin tahu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Daniel menutup matanya sebentar. Ia mengingat masa lalunya, masa di mana ia sering menganggap Tuhan jauh, bahkan kadang tak peduli. Tapi kalimat ini membuatnya berpikir ulang. Jika Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berarti ia selalu dekat, selalu memeluk, bukan menjauh. Ia melanjutkan membaca. "Segala puji bagi Allah,
Tuhan semesta alam. Kata-kata itu membuatnya merasa kecil. Ia hanya seorang manusia biasa di antara miliaran orang lain, di tengah semesta yang luas. Tapi ada sesuatu yang membuatnya lega. Ternyata ada Tuhan yang mengatur segalanya, bukan dirinya sendiri yang harus memikul semua beban hidup. Namun, saat ia sampai pada ayat yang paling menyentuh hatinya, sesuatu terjadi. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Daniel menunduk. Bibirnya bergetar. Ia mencoba membaca ulang kalimat itu, pelan-pelan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tiba-tiba, tanpa bisa ia kendalikan, air matanya menetes. Ia terkejut. Seumur hidup, ia jarang sekali menangis. Bahkan saat mengalami masa-masa sulit di keluarga, ia selalu menahan diri. Baginya, menangis adalah tanda kelemahan. Tetapi malam itu, air mata itu keluar begitu saja, deras, tanpa bisa ia cegah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya terasa seperti diguncang hebat. Doa sederhana itu terasa sangat relevan dengan hidupnya. Selama ini, ia memang sedang mencari jalan. Ia sudah mencoba filsafat, kesenangan dunia, berbagai macam cara, namun semuanya buntu. Dan kini, ia menemukan doa yang persis menggambarkan apa yang ia butuhkan, jalan yang lurus. Ya Tuhan, gumamnya lirih, meski ia sendiri belum tahu bagaimana harus menyebut namanya. Kalau Engkau memang ada, kalau Engkau mendengar, tunjukilah aku jalan itu. Aku lelah, aku butuh petunjuk. Air matanya jatuh lagi. Ia merasakan ketenangan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada rasa lega, seakan sebagian besar beban hidupnya terangkat. Keesokan harinya, wajah Daniel tampak berbeda. Matanya sedikit bengkak, tapi ada ketenangan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Saat bertemu Ahmad di kampus, ia hanya tersenyum canggung. "Kamu nggak apa-apa, Dan?" tanya Ahmad dengan nada lembut. Daniel terdiam sebentar, lalu menghela napas. Aku nangis semalam, Ahmad. Aku baca surat itu, dan entah kenapa aku nangis." Ahmad tersenyum hangat. Ia tidak terlihat kaget. "Itu bagus, Dan. Tangisanmu adalah tanda hatimu mulai terbuka." Banyak orang membaca ayat itu, tapi tidak semua bisa merasakan getaran yang sama. Kalau kamu bisa menangis, itu berarti Allah sedang mengetuk hatimu. Daniel mengangguk pelan. Rasanya aneh. Aku merasa doa itu memang doa yang keluar dari hatiku sendiri. Aku merasa selama ini aku tersesat, dan sekarang aku tahu apa yang harus aku minta, jalan yang lurus. Ahmad menepuk bahunya pelan. Itulah inti dari Al-Fatihah. Dan kita semua, manusia manapun, butuh petunjuk. Dan petunjuk itu hanya bisa datang dari Allah. Hari itu, Daniel merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang berbeda pada kitab ini. Al-Quran bukan sekadar teks. Ada kekuatan yang membuatnya menyentuh hati, bahkan pada orang yang sebelumnya tidak pernah percaya. Malam berikutnya, Daniel kembali duduk dengan buku itu. Kali ini ia tidak hanya membaca dalam hati, tapi melafalkan pelan terjemahannya. Suaranya bergetar. "Tunjukilah kami jalan yang lurus." Air matanya kembali mengalir. Ia tidak malu lagi. Ia sadar, tangisan ini bukan kelemahan. Tangisan ini adalah jawaban dari doa-doa diam yang selama ini tak pernah ia ucapkan. Daniel mulai menyadari satu hal penting. Mungkin inilah awal dari perjalanan baru dalam hidupnya. Ia tidak tahu kemana akan berakhir, tetapi ia tahu hatinya sudah berubah. Hari-hari setelah itu, Daniel semakin sering berbicara dengan Ahmad. Mereka duduk berdua di kantin, di taman, bahkan di koridor kampus yang sepi. Daniel bertanya banyak hal, tentang Allah, tentang sholat, tentang mengapa orang Muslim begitu disiplin menjalankan ibadah. Ahmad menjawab dengan sabar, tidak pernah tergesa-gesa, dan tidak pernah memaksa. Ia hanya memberi penjelasan, lalu membiarkan Daniel merasakan sendiri kebenarannya. Islam itu sederhana, dan, kata Ahmad suatu sore, intinya adalah berserah diri kepada Allah, mengakui bahwa kita lemah, dan hanya Dia yang kuat. Makanya, dalam sholat,
Kami selalu membaca Al-Fatihah. Itu doa yang paling penting. Karena manusia tanpa petunjuk, pasti tersesat. Daniel mendengarkan dengan seksama. Hatinya semakin yakin bahwa ia sedang berada di jalur yang benar untuk menemukan kebenaran. Malam itu, untuk pertama kalinya, Daniel berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia tidak tahu doa apa yang harus diucapkan. Jadi ia hanya menengadahkan tangan, menutup mata, dan berkata dengan bahasa yang paling sederhana. Tuhan, aku tidak tahu siapa Engkau sebenarnya. Tapi aku yakin Engkau ada. Aku mohon, tunjukilah aku jalan yang lurus. Sama seperti doa di kitab itu. Jangan biarkan aku tersesat lagi. Tangisnya pecah lagi. Namun kali ini berbeda. Bukan tangis kesedihan, melainkan tangis kelegaan. Ia merasa, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar berbicara dengan Tuhan. Hari-hari setelah tangisan pertamanya menjadi titik awal perubahan dalam hidup Daniel. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Hatinya yang dulu penuh gelisah kini mulai terisi oleh rasa ingin tahu yang begitu kuat. Ia tidak lagi sekadar penasaran, tapi benar-benar haus untuk memahami lebih dalam. Di kelas, ia sering melamun, bukan karena bosan, melainkan karena pikirannya sibuk memikirkan hal-hal baru yang ia temukan dalam Al-Quran. Sesekali, ia menatap ke arah Ahmad yang duduk beberapa bangku di depannya. Ahmad tetap sama, tenang, fokus, dan tidak pernah terlihat tergesa-gesa. Daniel merasa bersyukur memiliki sahabat seperti itu. Suatu sore, setelah kuliah selesai, Daniel menghampiri Ahmad. Ahmad, katanya dengan nada serius, bolehkah aku bertanya lebih jauh tentang Islam? Aku tidak ingin hanya membaca terjemahan. Aku ingin tahu apa artinya semua ini. Kenapa ayat itu bisa begitu menyentuh hati? Ahmad menatap Daniel dengan wajah ramah. Tentu, Dan. Aku senang sekali kalau kamu ingin tahu lebih banyak. Tapi ingat, aku hanya bisa menjelaskan sebatas pengetahuan yang aku punya. Sisanya, kamu sendiri yang harus merasakan. Sejak hari itu, keduanya semakin sering berdiskusi. Mereka duduk di taman kampus yang rindang, kadang di perpustakaan, kadang di kantin ketika suasana sudah sepi. Daniel bertanya tentang banyak hal, tentang siapa Allah, kenapa orang Muslim sholat 5 waktu, mengapa mereka berpuasa, dan bagaimana mereka meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir. Ahmad selalu menjawab dengan sabar. Ia tidak pernah memaksakan pendapat, hanya menyampaikan dengan sederhana. Islam itu bukan hanya agama, dan, katanya suatu kali, Islam adalah jalan hidup. Semua yang kami lakukan, mulai dari hal kecil sampai besar, diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Daniel mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kali Ahmad berbicara, ia merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam hatinya. Jawaban Ahmad tidak rumit, tidak berbelit, tetapi selalu menenangkan. Suatu hari, Ahmad mengajak Daniel untuk ikut menghadiri kajian di masjid kampus. Kamu tidak perlu takut, katanya. Kamu hanya perlu duduk, mendengarkan, tidak ada yang akan memaksa. Awalnya, Daniel ragu. Ia bukan Muslim, dan ia khawatir orang-orang akan memandang aneh. Tapi rasa penasarannya lebih besar daripada ketakutannya. Akhirnya, pada malam Jumat, ia memberanikan diri datang. Masjid kampus itu sederhana, dengan karpet hijau yang rapi dan pencahayaan yang hangat. Daniel duduk di barisan paling belakang, mencoba tidak menarik perhatian. Ia memperhatikan orang-orang yang masuk, melepas alas kaki, lalu duduk dengan hikmat. Ada yang membaca Al-Quran, ada yang berzikir dengan tasbih di tangan. Ketika kajian dimulai, seorang ustaz duduk di depan dengan suara yang tenang. Tema malam itu adalah tentang arti doa. Daniel mendengarkan dengan serius. Sang ustaz menjelaskan bahwa doa bukan hanya permintaan, tetapi bentuk pengakuan manusia akan kelemahannya di hadapan Allah. Setiap manusia, kata ustaz itu, sekuat apapun dia, tetap butuh petunjuk.
Kita semua pernah merasa tersesat. Maka, doa yang paling indah adalah doa memohon petunjuk. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Daniel terperangah. Kata-kata itu persis dengan ayat yang membuatnya menangis beberapa hari lalu. Dadanya kembali bergetar. Ia merasa seperti sedang disapa langsung, meskipun ustaz itu tidak mengenalnya. Sepanjang kajian, air matanya hampir menetes lagi. Ia berusaha menahannya, takut terlihat orang lain. Tapi di dalam hati, ia tahu, ia sedang merasakan sesuatu yang nyata, sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sejak malam itu, Daniel mulai sering datang ke masjid kampus. Ia tidak selalu ikut kajian, kadang hanya duduk di teras sambil membaca terjemahan Al-Quran. Ia menikmati suasana tenang di sana, suasana yang sangat berbeda dengan hiruk-pikuk kampus. Perlahan, ia mulai membaca lebih banyak surat. Ia menemukan kisah-kisah para nabi, doa-doa indah, juga ayat-ayat yang menegur manusia agar tidak sombong. Setiap kali membaca, hatinya bergetar. Ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia temukan dalam buku filsafat atau teori apapun. Di kos, teman sekamarnya mulai heran. Daniel yang dulu suka begadang untuk main game atau menonton film, kini sering duduk tenang membaca buku kecil dengan sampul hijau. Mereka bertanya, "Itu buku apa, Dan?" Daniel hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Buku bacaan." Sebenarnya, ia ingin bercerita, tapi ia belum siap. Ia tahu, tidak semua orang bisa memahami perjalanannya ini. Ia memilih menyimpannya dulu untuk dirinya sendiri. Hubungan Daniel dengan Ahmad semakin dekat. Mereka bukan hanya sahabat biasa, tapi sudah seperti saudara. Ahmad tidak pernah memaksa Daniel untuk segera mengambil keputusan. Ia hanya mendampingi, memberi jawaban ketika ditanya, dan mendoakan diam-diam. Suatu malam, setelah diskusi panjang, Daniel berkata lirih, "Ahmad, aku merasa, aku sedang menapaki jalan baru, tapi aku juga takut. Aku tidak tahu bagaimana nanti keluargaku kalau mereka tahu aku tertarik pada Islam." Ahmad menatapnya penuh empati. Dan, mencari kebenaran memang tidak mudah. Akan ada rintangan. Tapi ingat, Allah tidak akan membiarkan orang yang sungguh-sungguh mencarinya tersesat. Kamu hanya perlu terus berdoa, minta petunjuk. Biarkan Allah yang menguatkan hatimu. Daniel mengangguk pelan. Kata-kata itu menenangkan, meski di dalam hatinya masih ada rasa cemas. Hari-hari berikutnya, Daniel semakin berani. Ia mulai mencari tahu tata cara sholat dari buku dan internet. Kadang ia mempraktikannya diam-diam di kamar, meskipun gerakannya masih kaku dan sering salah. Ia tidak peduli. Yang penting, ia merasa sedang mencoba berbicara dengan Tuhan. Setiap kali ia membaca Al-Fatihah dalam sholat percobaannya, air matanya hampir selalu jatuh. Ia merasa doa itu semakin hidup dalam dirinya. Perjalanan barunya baru saja dimulai. Ia tahu jalan itu tidak akan mulus. Akan ada banyak ujian. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa menemukan arah. Malam itu, Daniel menulis lagi di buku catatannya. Tulisan yang berbeda dari catatan gelisahnya dulu. Aku sudah menemukan cahaya kecil di ujung jalan. Cahaya itu menuntunku untuk melangkah. Aku tidak tahu sejauh apa aku bisa berjalan, tapi aku tahu aku tidak ingin berhenti. Jika ini jalan lurus yang aku minta, maka aku akan terus maju, meski perlahan. Itulah awal dari perjalanan baru Daniel. Sebuah perjalanan yang lahir dari sebuah doa sederhana, dari air mata pertama yang menetes, dan dari keberanian untuk mencari kebenaran. Hari-hari Daniel yang baru tak selalu mudah. Semakin dalam ia mengenal Islam, semakin besar pula keraguan yang muncul. Ia seperti berdiri di dua dunia. Satu dunia lama yang penuh kebebasan tanpa arah, dan satu dunia baru yang penuh cahaya tapi juga menuntut keberanian. Keraguan pertama datang dari keluarganya. Suatu sore, ibunya menelepon dari kampung.
Dengan nada penuh kasih, ia bertanya kenapa Daniel jarang pulang dan terdengar berbeda. "Kamu baik-baik saja, Nak? Jangan sampai ikut-ikut hal yang aneh. Ingat, kita punya keyakinan sendiri," kata ibunya lembut. Daniel terdiam, hatinya teriris. Ia tidak ingin mengecewakan keluarga, tapi ia juga tidak bisa menutup pintu cahaya yang sudah terbuka. Keraguan kedua datang dari dalam dirinya. Malam-malam panjang ia habiskan dengan gelisah. Kadang ia merasa begitu yakin, tapi di saat lain ia dihantam ketakutan. Bagaimana jika semua ini hanya ilusi? Bagaimana kalau ia salah memilih jalan? Ia menangis dalam diam, berulang kali berdoa dengan kata sederhana, "Tuhan, tunjukkan aku yang benar." Ahmad menjadi satu-satunya tempat ia bersandar. Suatu malam di masjid, Ahmad berkata, "Dan, iman itu bukan berarti tidak ada keraguan. Justru keraguan adalah bagian dari perjalanan menuju keyakinan. Yang penting, jangan berhenti mencari." Kalimat itu menancap dalam hati Daniel. Ujian semakin berat ketika teman-teman sekampus mulai memperhatikannya. Ada yang berbisik saat melihat Daniel duduk di serambi masjid. Ada yang mengejek, "Wah, calon mualaf, nih." Daniel hanya tersenyum hambar, tapi di dalam hatinya ia goyah. Ia takut menjadi bahan omongan. Namun, setiap kali ia membuka mushaf kecil pemberian Ahmad, rasa takut itu berkurang. Suatu malam, ia membaca ayat, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Kata-kata itu seolah memeluknya. Ia merasa tidak sendiri. Babak penting terjadi di bulan Ramadan. Ahmad mengajaknya ikut berbuka bersama di masjid kampus. Suasana hangat, penuh kebersamaan, membuat Daniel tersentuh. Ia melihat orang-orang dari berbagai latar belakang duduk sejajar, makan bersama, lalu sholat berjamaah. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Malam itu, Daniel ikut sholat tarawih. Ia berdiri di barisan paling belakang, berusaha mengikuti gerakan orang-orang di depannya. Meski canggung, ia merasakan ketenangan luar biasa. Setiap kali imam membaca ayat-ayat panjang, hatinya bergetar. Ia tidak mengerti semua makna, tapi ia tahu, inilah jalan yang ia cari. Setelah sholat, ia menatap Ahmad dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi rasanya, aku sudah pulang." Ahmad hanya tersenyum, menepuk bahunya. "Kalau hatimu sudah pulang, biarlah Allah yang menuntun langkahmu berikutnya." Keraguan terakhir datang menjelang akhir Ramadan. Daniel bermimpi aneh. Ia berjalan sendirian di padang pasir, haus dan kelelahan, lalu menemukan sebuah oase. Saat ia hendak minum, ada suara berkata, "Ini jalanmu." Ia terbangun dengan keringat dingin, tapi juga dengan hati yang lega. Ia merasa Allah benar-benar menjawab doanya. Keesokan harinya, di masjid kecil kampus, Daniel mengucapkan syahadat dengan suara bergetar. Tidak banyak orang yang hadir, hanya Ahmad, ustaz kampus, dan beberapa mahasiswa. Namun bagi Daniel, itu adalah momen terbesar dalam hidupnya. Air mata mengalir deras saat ia mengucapkan kalimat itu. "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Dalam detik itu, keraguan yang dulu menghantui seakan luruh. Yang tersisa hanya rasa tenang, rasa diterima, dan rasa pulang. Perjalanan Daniel belum selesai. Ia tahu, setelah ini akan ada lebih banyak ujian, keluarga yang harus ia hadapi, teman-teman yang mungkin menjauh, juga tantangan menjalani kehidupan baru. Tapi ia tidak takut lagi. Ia sudah menemukan arah. Malam itu, ia kembali menulis di buku catatannya. "Hari ini aku dilahirkan kembali. Tidak semua orang akan mengerti. Bahkan keluargaku mungkin akan menolak. Tapi aku percaya, jalan ini adalah jawaban dari doa-doaku. Jika dulu aku berjalan dalam gelap, kini aku berjalan dengan cahaya. Meski jalannya panjang dan penuh rintangan, aku tidak akan berhenti. Karena aku tahu,
Aku tidak sendirian. Daniel menutup bukunya, menatap langit malam dari jendela kos. Bulan Ramadan yang hening seakan ikut tersenyum padanya. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini baru awal dari perjalanan panjang menuju cahaya.